Engkau tidak pernah terlambat. Engkau tidak pernah gagal dan tidak pernah lalai untuk menolong hidup setiap kami. Kami percaya kuasa-Mu jauh lebih besar dari semua pergumulan kami. Kami percaya Engkau sanggup menolong, memberkati, memulihkan, menyembuhkan, dan bekerja dalam hidup setiap kami. Berbicaralah kembali kepada kami pada pagi ini Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu tinggal kekal selama-lamanya. Isilah hidup kami dengan kebenaran-Mu pada pagi ini Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang baru. Dengan urapan-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Berbicaralah dengan kuat kepada setiap kami. Firman-Mu hidup memberkati semua kami. Kami tawan semua pikiran dan kami mau tundukkan hanya kepada Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan pagi ini bisa beribadah dengan jemaat Glow yang diberkati Tuhan. Ini gereja yang usher door greeternya paling banyak di dunia, saudara. Puji Tuhan. Tapi kita merasa di welcome, kita merasa senang. Siapa yang diberkati? Siapa yang merasa senang disambut luar biasa? Dari bawah saya sudah salaman mungkin lebih dari 20 orang, saudara. Luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Pagi ini saya mengajak kita membuka Kitab Kejadian pasal yang ke-17. Saya mengajak kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kitab Kejadian pasal yang ke-17. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 menulis demikian. Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian covenant antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Fathers of many nations. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, your seed, benihmu. Turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang kita baca barusan adalah satu kejadian di mana Tuhan berbicara kembali kepada Abraham. Tuhan kembali menampakkan dirinya kepada Abraham setelah selama 13 tahun dia diam. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, terakhir Tuhan berbicara kepada Abraham 13 tahun sebelumnya. Pada waktu Tuhan berkata, "Abraham, pandanglah bintang di langit, pasir di laut, sebegitu banyak nanti keturunanmu." Itu kejadiannya 13 tahun yang lalu. Selama 13 tahun Tuhan diam. Selama 13 tahun Tuhan delay, Tuhan menunda janjinya terjadi dalam hidup Abraham. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang harus kita perhatikan bukan cuma waktu Tuhan bicara. Tapi yang kita perlu perhatikan adalah waktu Tuhan diam. Sekali lagi, kita tidak cuma perlu pay attention, kita nggak cuma perlu memperhatikan ketika Tuhan berbicara, tapi kita juga perlu memperhatikan ketika Tuhan diam. Ketika Tuhan menunda sesuatu. Mungkin hari-hari ini kau mengalami sepertinya Tuhan sedang diam. Sepertinya Tuhan sedang delay menunda sesuatu terjadi dalam hidupmu. Engkau berdoa minta tolong kepada Tuhan. Engkau berseru menjerit kepada Tuhan. Kau doa puasa. Tapi sepertinya langit masih tertutup. Tuhan sepertinya masih diam. Sepertinya Tuhan tidak berbuat apa-apa. Tuhan sepertinya masih menunda melakukan sesuatu dalam hidupmu.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya Tuhan yang kita sembah punya satu karakter yang unik. Dia adalah the God of intentionally. Dia adalah Allah yang punya intensi. Artinya apa? Apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang tidak terjadi dalam hidupmu, pasti ada intensinya Tuhan. Pasti ada maksudnya Tuhan. Pasti ada tujuannya Tuhan. Pasti ada rencananya Tuhan. Jadi sebagai orang Kristen, kita tidak perlu bertanya apa yang Tuhan bisa lakukan. Dia bisa melakukan semua hal. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Yang kita perlu pertanyakan adalah why? Kenapa Tuhan melakukan ini? Atau kenapa Tuhan tidak melakukan ini? Saya sangat yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya diizinkan Tuhan karena dia punya rencana. Dia punya maksud. Dia punya tujuan dalam hidup setiap kita. Mungkin hari-hari ini orang yang kau cintai meninggalkan engkau. Saya percaya people come and go. Orang datang dan pergi dalam hidup kita. Gak ada yang kebetulan. Semuanya ada rencana Tuhan. Semuanya ada maksud Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kau tahu bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang intentional. Kalau kau tahu Tuhanmu adalah Tuhan yang punya maksud, rencana untuk apapun yang terjadi dalam hidupmu. Hidup kita akan penuh dengan ucapan syukur. Karena kita tahu apapun yang terjadi, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dia punya rencana, dia punya tujuan. Ketika satu hubungan putus, saudara, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana. Ketika orang masuk dalam hidup kita, Tuhan juga punya tujuan, Tuhan punya rencana. Jujur, dulu ketika ada orang-orang yang dekat dengan saya, pergi dari hidup saya sedih, saya kecewa, saya marah, saya sakit hati, saya kepahitan. Tapi sekarang saya belajar, apapun yang terjadi dalam hidup saya, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Sekalipun itu hal yang buruk terjadi, Tuhan izinkan itu untuk rencana yang baik, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah kalau kita tahu, dia adalah Allah yang intentional. Kalau kita tahu, dia Allah yang punya maksud tujuan. Kenapa dia menunda? Kenapa dia diam? Saudara, 13 tahun lamanya Tuhan diam. 13 tahun lamanya Tuhan menunda. Kenapa Tuhan diam? Kenapa Tuhan sepertinya menunda? Ada dua hal yang Tuhan mau kerjakan. Yang pertama, Tuhan sedang menguji kesabaran setiap kita. Tuhan sedang menguji kesabaran setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu jawaban doa adalah tunggu. Artinya apa? Sabar. Tuhan sedang menguji kesabaran setiap kita. Kenapa Tuhan diam 13 tahun? Kenapa Tuhan menunda 13 tahun? Dia ingin menguji kesabaran Abraham. Bapak Ibu Saudara sekalian, 13 tahun bukan waktu yang singkat. 13 tahun waktu yang panjang. 13 tahun lamanya Abraham harus menunggu janji Tuhan terjadi dalam hidupnya. Satu hal yang saya perlu kasih tahu adalah Tuhan bekerja dalam waktunya. Tuhan bekerja dalam waktunya. Bukan dalam waktumu. Bukan dalam waktu kita. Tapi dalam waktu dia. Dalam agendanya, bukan dalam agenda kita. Banyak orang tidak sabar, orang bilang, Tuhan, sekarang dong, sekarang, now God. Saya mau beritahu, yang Tuhan Anda apa dia, saudara? Saya mau beritahu kalau dia Tuhan, biarlah dia berdaulat sebagai Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak bekerja dalam agenda kita. Tuhan tidak bekerja dalam waktu kita. Tapi Tuhan bekerja dalam waktunya dia, dan dia meminta setiap kita untuk sabar. Seringkali kita orang Kristen tidak sabar. Saya banyak ketemu dengan anak-anak muda. Mereka tanya, om, gimana caranya punya gereja besar? Saya mau beritahu saudara, gak ada cara mudah, gak ada cara instan punya gereja besar. Semuanya ada prosesnya, betul gak saudara? Gak ada tuh jalan pintas, cara singkat menjadi kaya. Cara cepat menjadi sukses, gak ada. Semuanya ada prosesnya. Semuanya ada waktunya. Satu hal yang menyedihkan adalah generasi sekarang adalah generasi yang fokus pada hasil. Generasi yang fokus pada prestasi. Generasi yang fokus pada hasil. Saudara, mereka lupa akan proses. Saya mau beritahu jemaat Glow di tempat ini. Tidak ada hasil tanpa
proses. Ada proses yang harus kita jalani. Proses itu menyakitkan. Proses itu tidak enak. Proses itu tidak nyaman. Semua kita ingin jadi orang hebat seperti Pak Roni. Seorang suami yang baik kayaknya. Seorang bapak yang, tapi pasti baik ya Bu ya, luar biasa. Kemana-mana berdua terus nempel kayak lem sama perangko saudara ya. Dikawal terus sama ibu ya. Nah saudara, saya mau beritahu. Seorang pengusaha yang sukses, suami yang baik, bapak yang baik, pengusaha yang sukses, sekarang gembala yang sukses. Semua orang ingin jadi seperti Pak Roni, betul gak saudara? Gampang banget, hebat banget. Dalam skala bidang dia sukses. Jadi pengusaha sukses, semuanya sukses. Saya mau beritahu saudara, orang sukses itu bukan semudah membalik telapak tangan. Orang sukses itu bukan magic, bukan sulap. Ada proses yang dia jalani. Ada perjalanan yang panjang yang harus dia jalani. Dan kalau kita dengar cerita Pak Roni, perjalanan sangat panjang menuju ke puncak. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dibutuhkan kesabaran. Kalau Anda mau dipakai Tuhan luar biasa, sabar. Kalau Anda mau sukses, jawabannya adalah sabar. Kalau Anda mau diberkati Tuhan, jawabannya adalah sabar. Generasi ini generasi yang tidak sabar. Tepuk pada orang kiri kanan bilang, sabar ya bro ya. Sabar ya coy ya. Sabar. Yang belum dapat jodoh, sabar. Yang belum dapat pekerjaan, sabar. Yang belum dapat kantau, sabar. Ada waktunya Tuhan akan tiba dalam hidup setiap kita. Sabar. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, generasi ini generasi yang tidak sabar. Kita mau semuanya serba cepat. Semuanya serba instan. Saya baru pulang dari Amerika. Amerika itu negara yang super fast. Cepat. Nyetir mobil tuh ngebut di Amerika saudara. Kami dari kota New York diantar ke kota Philadelphia. Itu mobil tuh kenceng sekenceng-kencengnya. Saya dan istri masih jet lag. Kita sembari tidur-tidur di mobil, saya nggak berani buka mata saudara. Karena jalannya kenceng sekali. Pendeta yang mengantar saya bilang, bro, lu layak main film Fast Furious 8. Saya bilang, saudara, semuanya kenceng, semuanya fast. Makan semua fast food, bisa hitung pakai menit, pakai detik saudara. Luar biasa. Bahkan di sana internet di Amerika super cepat saudara. Wow, kita ketik langsung muncul. Bahkan kalau bisa nanti belum diketik muncul saudara. Nah orang mau semuanya serba cepat. Kita mau doa kita dijawab dengan cepat. Kita mau apa yang kita minta dikabulkan dengan cepat. Sorry, bukan engkau Tuhan, dia adalah Tuhan. Ada waktunya dia. Nah kita tuh maunya serba cepat, maunya serba instan. Coba, kalau kau lagi BBM, Bapak Ibu Saudara sekalian lagi BBM, terus BBM-nya buffering, puter. Kau tulis di PP-mu, lemot. Betul gak saudara? Kalau bisa nih, sebelum diketik orangnya sudah terima saudara. Kita mau semuanya serba cepat. Tuhan bilang satu hal yaitu apa? Sabar. Dan Tuhan menguji Abram, kesabaran Abram. Tapi sayang, Abram tidak sabar. 13 tahun dia berusaha dengan segala macam cara menolong Tuhan. Dia tidak sabar. Dia punya istri Sarah, punya ide yang brilian. Tapi ide yang sangat gila. Sarah menawarkan pembantunya, yaitu yang bernama siapa? Hagar, kepada suaminya. Tidak ada istri-istri di sini akan berkata kepada suaminya, Pak, si Mbak tuh lagi nganggur. Nggak ada saudara. Istri saya pun tidak akan bicara begitu. Tapi ini wanita gila banget. Dia menawarkan pembantunya kepada Tuhan, kepada suaminya. Ini gila banget karena dia berpikir kalau Hagar punya anak itu akan jadi anak nyonyanya. Nah saudara, dia cari jalan pintas untuk supaya Abram punya anak. Dan luar biasa, Abram tidak menolak Bapak Ibu Saudara sekalian. Dasar laki-laki. Subit apa? Ini suamimu bilang dasar laki-laki. Saudara, Abram gak nolak. Akhirnya lahirlah siapa? Ismail. Saya mau tanya, yang Tuhan mau Isa apa Ismail? Isa. Isa harus lahir dari rahimnya Sarah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Abram gak sabar. Mereka cari jalan pintas. Bahkan Abram pernah berencana untuk mengadopsi Eliezer. Eliezer adalah budak kesayangannya. Dia mau adopsi Eliezer untuk menjadi anaknya. Tapi sayang, yang Tuhan mau bukan Eliezer. Tapi yang Tuhan mau adalah Isa. Anak yang lahir dari rahimnya Sarah. Saya mau beritahu saudara,
Gara-gara ketidaksabaran Abraham dan Sarah, dunia ini kacau. Antara turunan Ismail dan Ishak sampai hari ini masih bertengkar, termasuk di Jakarta. Demo besar-besaran. Saya mau beritahu saudara, turunan Ismail dan turunan Ishak. Saya mau beritahu ketidaksabaran. Makanya Tuhan delay, Tuhan menunda, Tuhan diam untuk menguji kesabaran kita. Saya percaya Jemaat Glow pagi ini orang-orang yang sabar. Amin. Tepuk pundak kiri kananmu, sabar ya bro ya. Sabar ya. Banyak orang namanya Pak Sabar tapi sayang belum tentu sabar saudara. Yang kedua, kenapa Tuhan menunda melakukan sesuatu? Kenapa Tuhan sepertinya diam, delay for 13 years, selama 13 tahun. Tuhan ingin menguji iman Abraham. Tuhan ingin menguji iman Abraham. Saudara, iman itu harus diuji. Dan Tuhan menguji iman Abraham. Saudara tidak mudah percaya kepada janji Tuhan ketika fakta kenyataan bertolak belakang. Dengar ya. Tidak mudah percaya kepada janji Tuhan ketika fakta atau kenyataan bertolak belakang. Tidak gampang. Kita percaya kepada janji Tuhan sementara fakta realitasnya bertolak belakang. Tuhan kasih janji sama Abraham, engkau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Sementara faktanya Sarah sudah tua. Sarah sudah rahimnya sudah kering. Sarah sudah mandul. Tidak mungkin bisa punya anak. Bapak Ibu bayangkan ada janji Tuhan. Tapi ada fakta, ada realitas, ada kenyataan dan bertolak belakang. Saudara, kita jadi orang Kristen, kita tidak meniadakan fakta loh. Kita tidak meniadakan kenyataan. Fakta adalah fakta. Kenyataan adalah kenyataan. Tapi kita tidak hidup berdasarkan fakta. Kita hidup berdasarkan janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, nggak gampang saudara. Ketika kita percaya janji Tuhan oleh bilurnya, saya sudah sembuh. Sementara faktanya kondisi kesehatan kita semakin memburuk. Gak gampang. Kita mempercayai janji Tuhan sementara fakta dan kenyataan sepertinya bertolak belakang. Kenapa saya bilang percaya itu gak gampang? Saudara ngomong percaya sederhana. Faith, belief, trust. Gampang. Percaya gampang. Satu kalimat. Tapi melakukannya itu yang tidak mudah. Dan Tuhan berkata sama Abraham, Abraham, sekarang kamu bukan lagi Abraham. Tapi kamu adalah Abraham. Abraham artinya Bapak yang dihormati. Tapi Abraham artinya adalah Bapak segala bangsa. Saudara bayangkan, seorang pria yang punya anak satu aja susah. Betul nggak ya? Ini seorang pria nih, pengen punya anak satu aja susah. Sekarang Tuhan bilang kamu akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Gak mungkin, mustahil. Tapi kadang-kadang Tuhan berbicara kontradiksi. Satu hari Gideon lagi sembunyi, takut, terintimidasi, gemetar kepada orang Midian, dia sembunyi. Tiba-tiba Tuhan muncul. Tuhan bilang, salam, hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Aneh kan? Orang pengecut, orang lagi takut, dibilang pahlawan gagah perkasa. Kalau kita jadi Abraham, kita jadi Gideon, kita akan bilang, nyindir nih ya. Betul gak saudara? Nyindir banget. Saudara luar biasa. Waktu Samuel disuruh pilih raja. Saudara Samuel pergi ke rumah Isai. Muncul anak Isai yang pertama. Gagah, tinggi, maco. Samuel pikir, ini cocok jadi raja nih. Ini potongan raja. Tapi Tuhan bilang, no, no, no. Bukan ini yang ku mau. Muncul anak kedua, lebih ganteng lagi. Berkumis, berjambang, jantan banget saudara. Sekarang kan banyak cowok yang gemulai ya. Ini cowoknya jantan saudara. Jantan banget. Samuel pikir ini cocok jadi raja. Potongannya potongan raja. Tapi Tuhan bilang, no, no, no. Muncul si Daud yang kecil, kucuk-kucuk, culun kayak saya saudara. Tuhan bilang ini raja. Saudara bayangkan kalau Anda jadi Samuel, syok gak saudara? Syok gak? Syok. Anak culun saudara, kucuk-kucuk. Tuhan bilang ini raja.
Kok saya jadi sama bilang, Tuhan gak salah tuh. Yang tadi apa kurang ganteng, apa kurang maco. Tuhan bilang, no, ini aku mau untuk menjadi raja. Sudah seringkali Tuhan berbicara kontradiksi. Dan saya belajar satu hal. Bagi Tuhan gak penting masa lalu kita. Bagi Tuhan gak penting masa sekarang. Tapi bagi Tuhan yang penting Anda akan jadi apa di masa akan datang. Itu yang lebih penting. Semua orang punya masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Betul gak? Baik dan buruk, gagal, rusak, hancur. Semua orang punya masa lalu. Saya punya masa lalu. Pak Roni punya masa lalu. Pak Daniel punya masa lalu. Semua kita punya masa lalu. Tapi saya mau beritahu, itu gak penting coy. Itu gak penting bagi Tuhan. Semua kita punya masa sekarang. We have present. Kita punya masa sekarang. Itu juga gak penting. Yang penting akan jadi apa kita. Itu yang penting. Dan Tuhan katakan pada seorang pria yang lagi bergumul bisa punya anak satu aja susah. Tuhan bilang kamu akan jadi bapak sejumlah besar bangsa. Saudara, kita perlu hidup bukan dari masa lalu kita. Kita perlu hidup bukan dari masa sekarang. Tapi kita perlu hidup dalam visi Tuhan. Dalam gambaran Tuhan dalam hidup kita. Tahu gak saudara? Tuhan melihat engkau sebagai orang yang sukses. Cuma 3 orang. Tuhan melihat saudara sebagai orang yang sukses. Kalau saya khotbah saya akan bilang, hei para pengusaha yang sukses. Cuma 3 orang lagi saudara. Tuhan lihat saudara sebagai orang yang menang. Bahkan engkau lebih daripada pemenang. Engkau bukan orang yang kalah. Engkau bukan pengecut. Tuhan melihat kita sebagai orang yang sehat. Nah saya selalu belajar dalam hidup saya, melihat diri saya seperti apa yang Tuhan lihat. Bukan seperti apa yang mama lihat, yang papa lihat, yang orang lain lihat. Tapi kita harus melihat diri kita sebagai orang yang sangat diberkati Tuhan. Sebagai orang yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Menjadi kepala dan bukan ekor. Terus naik dan tidak akan pernah turun. Lebih daripada pemenang. Dan kita harus melihat gambaran Tuhan dalam hidup kita. Saya mau beritahu saudara, sekali lagi, masa lalu nggak penting. Masa sekarang nggak penting. Tapi akan jadi apa engkau, itu yang penting. Mungkin sekarang kau lagi bokeh, tapi nanti kau akan jadi orang yang diberkati Tuhan, luar biasa. Mungkin sekarang kau lemah, tapi sebentar lagi kau akan jadi orang yang kuat, gagah perkasa. Sekarang kau masih orang yang gagal, tapi sebentar lagi Tuhan melihat engkau sebagai orang yang sukses. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Jangan lihat kondisi sekarang. Sekarang gua masih bokeh coy. Tapi entar lu lihat, Tuhan akan berkati gua luar biasa, betul gak? Saya jujur, siapa pernah mengira? Siapa yang pernah mengira? Sudah benar. Banyak orang tidak pernah mengira sudah. Hal yang tadinya kita pikir gak mungkin akan jadi mungkin kok. Saya mau beritahu saudara. Kita harus melihat diri kita bukan kondisi sekarang. Tapi bagaimana Tuhan melihat kita. Tuhan bilang, Abraham, kamu akan jadi fathers many nation. Udah, kenapa? Karena iman itu tidak sendirian dalam hati kita. Iman tidak sendirian dalam hati kita. Iman itu punya teman-teman. Iman itu punya tetangga. Di sebelah kanan namanya ibu khawatir. Di sebelah kiri tetangganya ketakutan. Di depan rumah dia punya tetangga lagi namanya ibu ragu-ragu saudara. Terus tetangga sebelahnya lagi namanya bapak insecurity. Tidak aman, tidak nyaman. Nah saya mau beritahu saudara. Seringkali yang menonjol bukan iman, bukan percaya. Seringkali yang menang adalah ketakutan. Seringkali yang muncul adalah kekhawatiran. Makanya saya katakan beriman itu tidak gampang. Percaya itu tidak gampang. Karena seringkali kita lihat fakta, kita lihat kenyataan, kita takut. Kita lihat fakta, kita lihat kenyataan, kita akan khawatir. Banyak pengusaha sekarang takut. Lihat kondisi situasi ekonomi sekarang. Ada 4 nama yang tadinya mau digugurkan. Yang tadinya mau digugurkan. Tapi puji Tuhan gak jadi. Yang pertama adalah Justin Bieber. Saudara tahu Justin Bieber? Siapa di ruangan ini yang gak tahu Justin Bieber? Perlu didoakan pelepasan saudara. Oh lagu baby, baby, baby. Oh saudara, keren banget. Idola remaja dunia. Bayangkan, kalau gak ada Justin Bieber, gak ada baby-baby saudara. Orang kedua yang mau digugurkan adalah Celine Dion. Siapa di ruangan ini gak tahu Celine Dion?
perlu bertobat hari ini saudara. Celine Dion. Siapa yang gak kenal suara dia, penyanyi favorit saya. Lagu sangat terkenal tuh film Titanic, My Heart Will Go On. Itu lagu kesayangan Pak Andreas juga. Dia bayangin lagi peluk Bu Syok di galangan kapal saudara. Na 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 na. Betul gak Pak Andreas ya? Na 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 na. Kapalnya pelan-pelan mulai tenggelam. Na na na. Nah saudara, betul gak? Aduh bayangin. Kalau sampai diaborsi, gak ada Celine Dion, gak ada My Heart Will Go On, gak ada Titanic saudara. Orang ketiga yang mau digugurkan, tapi puji Tuhan gak jadi, itu adalah CR7. CR7, do you know CR7? Oh, yang suka sepak bola, pasti tahu siapa? Cristiano Ronaldo. Itu mau digugurkan tadinya, tapi gak jadi. Dan orang keempat, yang tadinya mau diaborsi, tapi nggak jadi, namanya adalah Steve Jobs. Do you know Steve Jobs? Pendiri Apple. Kalau nggak ada Steve Jobs, nggak ada iPad, nggak ada iPhone Joy, nggak ada MacBook. Saudara bisa bayangkan, kalau digugurkan, nggak ada orang-orang hebat ini. Siapa tahu dari keturunan kita ada orang-orang yang lebih hebat jadi Justin Bieber. Yang lebih hebat dari Celine Dion, yang lebih hebat daripada CR7, yang lebih hebat dari Steve Jobs, dari keturunan saudara di tempat ini. Saya mau beritahu saudara, sabar dan percaya. Tepuk benda orang kirimu. Sabar ya, dan percaya saja. Mari kita bangkit berdiri, kita doa sama-sama yuk. Haleluya. Terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan sekali katakan, kuasa-Mu terlebih besar.